Shalom Army of God, senang sekali bisa kembali menyambut kalian semua dalam ibadah online ini. Saya percaya walaupun secara online tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Buat kamu yang baru pertama kali join dalam ibadah online ini, kami ucapkan welcome home, selamat datang dan selamat beribadah. Saya percaya manusia tidak diciptakan seorang diri saja. Kita perlu komunitas, kita perlu seseorang yang membantu untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Di Gereja Mahasiswa menyediakan satu komunitas yang namanya Connect Group. Di sana kalian bisa belajar semakin dekat dan mengenal siapa Tuhan. Caranya kalian tinggal hubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Persembahan adalah bagian dari ibadah, mari kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena ini minggu yang pertama, kita akan memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan. Caranya, kalian tinggal scan QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Akhir kata, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagimu. Mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan. Kami mau mengerti apa itu bersyukur. Ajari setiap kami Tuhan. Thank you, selidiki hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able,
will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest time. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, Jesus, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness, you're so good. Oh, Jesus, oh, you're so good to me. Oh, oh God, you're so good. Oh, you're so good to me. Oh, Jesus Tuhan. Oh, we worship you, Lord. Shanamara, Shanamaya. Oh, we worship you. Oh, we sing of your goodness. Oh, we sing of your goodness. Oh, Jesus. Oh, Jesus, you are so good. We're thankful, Lord. We're so grateful for your love to me. Sharalamaya Rama, Kinalamaya Rashanamaya. Yes, Lord, Kiramanamaya Sharapa. Yes, Tuhan. Your goodness, oh, your goodness to me, oh God.
is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness, oh God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Oh, your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been faithful, singing again. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
Jesus, oh Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini, saat ini, momen ini, kami bisa beribadah Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Walaupun kami terpisah, walaupun secara online, kami percaya gak pernah ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami. Kami mau mempersiapkan telinga kami, pikiran kami ya Tuhan. Buka lebar-lebar ya Tuhan agar kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap Army of God, buat setiap kami ya Tuhan hari ini. Kau yang kuasai ya Tuhan, biarlah kami bisa fokus dan kami bisa menangkap isi hati-Mu. Thank you Tuhan Yesus. Thank you, Kau selalu setia dalam hidup kami. We love you Lord. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Army of God sama-sama katakan, amin. Amin. Halo Army of God. Halo semuanya, senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah online hari ini. Senang sekali kita bisa berkumpul beribadah bersama-sama hari ini. Dan khususnya hari ini, menghitung minggu, beberapa minggu lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Tidak terasa ya, Army of God, sungguh waktu itu berjalan begitu cepat. Walaupun kita beribadah secara online, tapi aku sungguh percaya bahwa tidak pernah ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Yes, yes. Halo semuanya, perkenalkan namaku Maria dan saat ini aku dipercayakan menjadi salah satu tim leader di Army of God Tangerang. Dan hari ini aku ingin membagikan sesuatu yang mengetuk juga hatiku saat mempersiapkan firman Tuhan ini. Aku sungguh rindu untuk membagikan ini kepada setiap Augers dimanapun kalian berada. Dan aku yakin, aku juga percaya mungkin kalian sudah sering mendengarkan hal ini diulang-ulang. Mungkin kalian sudah sering mendengarkannya lewat ya firman Tuhan atau renungan pribadi kalian, saat teduh kalian mungkin sering diingatkan tentang hal ini. Tapi satu hal yang aku percaya juga, semakin sering firman Tuhan itu terus-menerus muncul dan sering diingatkan, berarti Tuhan mau kita tidak melupakannya. Berarti Tuhan mau berkata sesuatu buat kita. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Oke? Dan hari ini khususnya buat Army of God, aku mau dan aku punya kerinduan hati yang terdalam bahwa lewat firman ini kita belajar sesuatu. Kita belajar untuk meresponi dan juga memiliki sikap hati yang didasari oleh satu hal,
yang akan kita bahas bersama hari ini. Semuanya siap ya? Oke, Army of God, sebelum itu aku mau encourage yuk Augers, kita bisa siapkan Alkitab kita bisa siapkan buku catatan kita. Yuk kita sama-sama belajar untuk mencatat setiap firman Tuhan. Dan juga pesan-pesan pribadi yang mungkin Tuhan mau sampaikan buat setiap Army of God dimanapun kalian berada. Oke. Izinkan aku mulai dengan sebuah cerita. Aku ada sebuah cerita yang ingin aku juga sampaikan buat Army of God pada hari ini. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil, dia tidak ada namanya teman-teman. Tapi mungkin kita bisa kasih umurnya mungkin sekitar 10 atau 11 tahun. Jadi dia masih cukup kecil, mungkin kalau di negara kita masih SD ya, sekolah dasar. Tetapi sejak kecil, anak ini mengalami sesuatu yang berat. Anak ini sudah mengalami sesuatu hal yang cukup membebani hatinya, yaitu dia dilahirkan tanpa bisa melihat. Suatu hari, anak ini merasa kalau dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa melakukan banyak hal, dan dia harus mendapatkan sesuatu supaya dia bisa bertahan hidup. Akhirnya anak ini pun meminta bantuan dari temannya untuk membuatkan kotak, supaya dia bisa duduk di pinggir jalan, dan meminta sedikit uang dari orang-orang yang lewat. Di depan kotak itu tertulis satu kata, "Tolong saya tidak bisa melihat. Tolong aku tidak bisa melihat," kata anak kecil itu. Lalu suatu pagi anak ini pun pergi dan dia duduk di pinggir jalan di dekat tangga yang ada di kota. Dengan harap-harap cemas, dengan menanti, anak ini rindu sekali kalau misalkan hari ini dia bisa mendapatkan uang untuk bisa membantu dia support hidupnya, untuk bisa membantu dia makan hari itu. Dia menunggu berjam-jam, 1 jam lewat, 2 jam lewat, 3 jam lewat. Namun tidak ada satu orang pun yang mau berhenti dan memberikan even sedikit, even koin. Gak ada satu orang pun yang mau berhenti dan memberikan uang untuk anak ini. Mulailah anak ini merasa, salah kali ya aku ada di sini ya. Aku gak dapat apa-apa, yang ada aku hanya kecewa. Dan mungkin aku gak bisa lihat, tapi mungkin ada orang-orang yang lewat dan menertawakanku. Dia merasa hopeless. Sampai tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki yang mungkin ya biasa saja lewat. Tiba-tiba langkah kaki itu berhenti tepat di depan anak ini. Dan anak ini muncul harapan. Akhirnya ada satu orang yang mau memberikan sedikit untukku. Dan anak ini sudah harap-harap cemas, namun tidak ada suara apapun yang masuk ke kotaknya. Anak ini hanya mendengar ada suara goresan spidol di atas kertas. Ada goresan suara spidol, berarti orang ini menuliskan sesuatu. Dan setelah itu orang itu pergi. Anak ini pun yang tadinya sudah excited ya, sudah ada harapan, anak ini langsung berpikir, ya gak jadi lagi, ya gak dapat apa-apa lagi. Dan orang itu pun pergi. Tapi tidak lama dari kepergian orang itu, 1 jam kemudian, bahkan tidak sampai 1 jam, orang-orang yang lewat, semuanya itu memberikan sesuatu buat anak itu. Koin, uang kertas, dia mulai mendengar ada suara uang yang masuk ke dalam kotaknya. Dan saat itu, anak itu sadar kalau apapun yang dituliskan oleh orang tadi, membuat orang-orang mau untuk memberikannya sesuatu dan dia harus berterima kasih sama orang tadi. Karena dia sudah menunggu berjam-jam tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan orang itu datang dan dia langsung mendapatkan sesuatu. Lalu gak lama, tiba-tiba dia mendengar langkah kaki yang familiar. Tok, tok, tok. Ini orang tadi. Anak ini langsung peka. Ini orang yang tadi membantuku. Ini orang yang tadi menuliskan sesuatu di depan kotakku. Lalu langkah kaki ini berhenti. Berhenti di depan anak ini. Anak ini pun langsung berkata, "Permisi Pak, permisi Bu, apakah itu tadi engkau yang menuliskan sesuatu di depan kotakku?" Lalu orang ini atau bapak ini pun bilang,
Iya, aku yang tadi menuliskan sesuatu di depan kotakmu dengan senyuman di wajahnya. Bapak ini juga melihat bahwa kotak anak itu sudah penuh. Lalu anak ini pun berkata, terima kasih sekali, sungguh aku bersyukur, terima kasih hari ini Tuhan sudah membantuku. Tapi kalau boleh tahu, apa yang Tuhan tuliskan ya? Apa yang Bapak tuliskan di kotakku? Sehingga orang-orang mau untuk berhenti dan memberikan sesuatu. Bapak itu hanya tersenyum dan dia berkata, aku menuliskan, hari ini adalah hari yang indah, tapi aku tidak bisa melihatnya dengan kedua mataku. Army of God, kedua statement yang dituliskan di depan kotak anak ini, dua-duanya benar. Dua-duanya fakta. Tulisan yang pertama bilang, tolong aku tidak bisa melihat, itu sebuah fakta. Tulisan kedua bilang, hari ini hari yang indah, tapi aku tidak bisa melihatnya dengan kedua mataku. Namun ada satu perbedaan dari kedua tulisan itu. Tentu bukan di tulisannya teman-teman. Tapi perbedaan dari kedua tulisan ini antara yang pertama dengan yang kedua adalah pesannya. Katakan pesannya. Pesan dari tulisan yang kedua mendorong setiap orang yang membaca, yang melalui anak ini, yang lewat di depan anak ini, untuk bersyukur kalau misalkan hari ini mereka masih bisa melihat dengan kedua mata mereka. Sedangkan anak ini tidak bisa melihat. Dari cerita yang singkat, yang simple, aku yakin Augers langsung tahu, oh kita mau bahas ini hari ini. Betul, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kata bersyukur. Dan judul firman Tuhan hari ini, The Power of Gratitude. Ada sebuah kuasa yang lebih besar dari hanya kita bersyukur. Ada sebuah kuasa dalam kata gratitude. Dalam kita bersyukur ada sebuah kuasa. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar lebih dalam tentang bersyukur. Semuanya siap ya? Definisi dari gratitude itu sendiri sebenarnya banyak. Kalau misalkan Army of God searching, begitu banyak definisi tentang gratitude. Tapi ada dua definisi yang aku sendiri suka waktu aku membacanya. Yang pertama adalah gratitude is the quality of being thankful. Gratitude adalah kualitas dari bersyukur, dari berterima kasih. Gratitude is the quality of being thankful. Artinya, bersyukur itu lebih dari sekedar kita mengucapkan terima kasih. Ada quality of being thankful saat kita bersyukur. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, definisi yang aku juga pribadi suka. Gratitude is the readiness to show appreciation for and to return kindness. Ada kata readiness to show appreciation for dan return kindness. Itu berarti gratitude muncul karena ada sesuatu. Ada aksi, ada reaksi. Seperti itu. Gratitude is the quality of being thankful dan juga readiness to return kindness. Untuk kita mengembalikan sesuatu dari apa yang sudah kita terima saat ini. Itulah gratitude secara definisi teman-teman. But gratitude is not merely a human emotion. It is an action or attitude. Gratitude ini bukan hanya sekedar, atau rasa bersyukur ini bukan hanya sekedar perasaan emosi manusia saja. Tetapi ia juga adalah aksi atau sikap. Karena kalau kita gak memilih untuk bersyukur, situasi sebaik apapun, kita gak akan bisa bersyukur. Seseorang yang penuh dengan ucapan syukur seperti anak tadi, yang ditolong oleh bapak-bapak, yang membantunya untuk menuliskan sesuatu. Bahkan bapak ini tidak memberikan sepeser uangnya kepada anak ini. Kita gak tahu apakah bapak ini sebenarnya mampu untuk memberikan atau tidak. Tapi satu hal yang bapak ini lakukan.
Bapak ini menolong lebih dari sekedar apa yang anak ini pikir dia butuhkan. Dan muncullah rasa ucapan syukur yang begitu dalam di hati anak ini. Sampai dia sungguh excited, dia senang, dan dia mau cepat-cepat ketemu Bapak itu untuk mengucapkan terima kasih. Seseorang yang penuh dengan ucapan syukur tidak akan mampu menahan ekspresi dari ucapan syukur itu. Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Yuk kita buka sama-sama di Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Akan aku bacakan. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kalian coba bayangkan sedikit situasinya ya. Mungkin Tuhan Yesus lagi berjalan, lalu tiba-tiba dari kejauhan ada 10 orang yang berteriak secara, aku mikirnya mereka gak mungkin berteriak bersama-sama gitu ya. Bergantian karena mereka desperate. Mereka melihat Tuhan Yesus, mereka tahu itu last hope mereka. Harapan terakhir mereka, jadi mungkin mereka berteriaknya tuh bersaut-sautan. "Yesus, Guru, kasihanilah kami, kasihanilah kami, kasihanilah kami." Ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wow, powerful sekali teman-teman. Ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Ayat yang ke-19, lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sebuah passage, sebuah cerita yang luar biasa, Army of God. Kita sama-sama bayangkan kembali ceritanya. Jadi di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini diceritakan Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Di tengah perjalanan ini Yesus menyusuri perbatasan antara Galilea dan Samaria. Di situ waktu Tuhan Yesus hendak masuk ke sebuah desa, Yesus bertemu dengan 10 orang. Ingat baik-baik, 10 orang. 10 orang kusta yang ada di depan desa tersebut. Memberikan sedikit konteks Army of God. Pada zaman itu penyakit kusta bukanlah penyakit yang diindahkan atau diterima di masyarakat. Penyakit itu adalah penyakit yang dianggap jijik bahkan. Sehingga orang-orang yang mengalami penyakit kusta, mereka ini biasanya dibuang ke pinggiran kota. Dan cara mereka untuk bisa kembali ke masyarakat adalah mereka harus datang ke imam, menunjukkan kalau mereka ini sudah sembuh, mereka ini sudah tahir, baru mereka boleh balik ke masyarakat. Tapi kalau tidak, ya pilihannya antara dua. Mereka bisa sembuh atau mereka meninggal. Pilihannya antara dua itu. Sehingga ini adalah orang-orang yang aku bayangkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, mereka putus asa dengan keadaan hidupnya. Mereka gak punya harapan dalam keadaan hidup mereka. Mungkin beberapa dari mereka sudah berpikir, aku sudah bertahun-tahun di sini atau berbulan-bulan di sini, sepertinya aku tidak akan sembuh lagi. Namun, seperti firman Tuhan juga katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat, dari kota ke kota menyembuhkan banyak orang. Sehingga mereka tahu waktu Tuhan Yesus lewat, masuk ke desa mereka, this is my last hope. Mereka ada perasaan yang desperate. Dan dari desperateness itu lahirlah seruan iman mereka. "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Itu yang dikatakan oleh ke-10 orang kusta tadi. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Tuhan Yesus melihat mereka, dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan mereka tapi Tuhan, kita kan belum ada, kita kan masih ada kustanya, kita belum sembuh. Tanpa mereka menolak, mereka pergi dan berjalan kepada imam-imam dengan satu harapan. This is our last hope. Dan di tengah perjalanan mereka menuju imam-imam, ke-10 orang kusta tadi menjadi tahir. Ke-10 orang ini menjadi sembuh, Army of God. Gak ada satupun sisa bekas, gak ada satupun sisa yang tersisa di tubuh mereka, penyakit kusta yang tersisa di tubuh mereka. Mereka menjadi tahir. Namun, di sini plot twistnya teman-teman. Namun, hanya 1 dari 10. Katakan sama-sama, 1 dari 10. Hanya 1 dari 10 yang mau kembali ke Tuhan Yesus. Yang mau memutar balik langkah kakinya. Dan tersungkur di depan Tuhan dan bilang, thank you Lord. Dari ke-10 orang kusta ini, salah satu dari mereka adalah orang Samaria. Dan teman-teman mungkin juga tahu, orang Samaria ini bukan orang yang diterima. Mereka ini sangat dibenci khususnya oleh bangsa Yahudi karena mereka biasanya hasil pernikahan campur antara keturunan Yahudi dan non-Yahudi. Jadi orang Samaria ini sedikit dibuang dari masyarakat. Tapi dari ke-10 orang kusta tadi, hanya dia yang mau merendahkan hatinya, membalikan langkah kakinya dan kembali lagi ke Tuhan untuk bilang apa? Thank you Tuhan. Untuk berteriak, kalau di Alkitab dibilang berseru dengan suara nyaring. Di ayat 15-16, seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Katakan dengan saya, hanya 1 dari 10. Hanya 1 dari 10 yang kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Tentu aku yakin deep down inside 10 orang itu semuanya senang. Siapa yang gak senang kalau sembuh dari penyakit yang mematikan, teman-teman? Tentu 10 orang kusta tadi itu semuanya senang menerima kesembuhan. Tetapi Alkitab mengatakan hanya 1 yang merendahkan hatinya kembali, tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dari cerita ini ada beberapa hal yang kita mau sama-sama pelajari ya, Army of God. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan Yesus membangkitkan iman ke-10 orang kusta. Yang tadi aku udah bilang, they are desperate. Mereka di titik mungkin mereka gak merasa ada harapan lagi. Tapi saat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, iman mereka timbul. Dan iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Mereka tahu apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan mereka excited. Mereka happy. Mereka merasa harapan mereka kembali saat melihat Tuhan Yesus masuk ke desa mereka. Mereka menerima kembali harapan yang mungkin sudah lama hilang dari hidup mereka. Yang kedua, mereka menerima kesembuhan saat mereka mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Katakan taat. Kalau teman-teman telaah firman Tuhan tadi, kita sama-sama lihat lagi. Mereka bahkan belum sembuh waktu mereka angkat badan mereka dan balik menuju imam. Itu mereka belum sembuh teman-teman. Tapi di tengah perjalanan baru mereka tahir. Dan mereka bisa mengalami itu kenapa? Karena iman yang timbul tadi lewat pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, mereka taat kepada apa yang Tuhan katakan. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Udah gak usah bersungut-sungut, gak usah komplain dulu, angkat kakimu, show yourself to the priest. Dan lewat ketaatan mereka, mereka sembuh. Tapi poin yang ketiga, hanya 1 dari 10 teman-teman. Hanya 1 dari 10
yang bukan sekedar menerima kesembuhan, tapi ia juga menerima keselamatan dari Tuhan. Di ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Di versi The Message-nya dikatakan di ayat yang ke-19, then he said to him, get up, on your way, your faith has healed and saved you. Imanmu telah menyembuhkan dan menyelamatkan engkau. Dari cerita 10 orang kusta ini dan hanya satu yang kembali, kita sama-sama belajar betapa pentingnya punya hati yang selalu bersyukur. Kita sama-sama belajar bahwa gratitude, bahwa rasa bersyukur itu adalah sebuah kunci, teman-teman. Adalah sebuah kunci untuk membuka suatu pintu yang lebih besar lagi dari sekedar kesembuhan untuk orang ini, tapi juga keselamatan. Aku membayangkan orang itu, begitu dia melihat tangannya, kakinya, badannya hilang dari penyakit kusta, dia hanya bisa berkata, thank you Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Dan dia balik ke Tuhan, dia lari balik ke Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Tapi itu lahirnya dari mana? Lahirnya dari hati yang mau bersyukur. Dari hati yang mau bersyukur duluan, Army of God. Aku ingin mendorong Augers, yuk kita menjadi anak muda yang seperti satu dari 10 orang kusta itu. Dalam keadaan baik atau buruk, kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu punya rancangan-rancangan yang paling baik buat hidup kita. Yang terindah dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sudah menjanjikan lewat firman-Nya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kurang apa lagi, Augers? Kurang apa lagi Tuhan kita yang begitu baik sampai kita belum mau mengucap syukur. Belum mau menumbuhkan rasa ucapan syukur itu dalam hati kita. Bahkan di momen saat kita merasa bahwa semuanya sedang tidak baik, Tuhan sendiri berjanji melalui firman-Nya bahwa Dia merancangkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Dan aku percaya, dan aku perlu sampaikan ini buat Army of God. Hanya lewat hati yang bersyukur, kita bisa menyadarinya. Hanya lewat hati yang bersyukur, kita bisa tahu kalau Tuhan selalu merancangkan semua yang terbaik, bahkan di situasi terberat, terburuk dalam hidup kita. Tuhan merancangkan yang terbaik. Seperti yang 1 dari 10 itu saat Tuhan memutar balik keadaannya. Hanya lewat hati yang bersyukur, hanya lewat thank you Lord, Dia mau mutar balik lagi. Dia mau memutar balik langkah kakinya untuk tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, thank you Jesus, 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 thank you Jesus, it's only by your
grace that I could live today. Forever I will praise your name. Aku membayangkan 1 dari 10 itu datang lagi ke Tuhan dan tersungkur dan say thank you Lord. Hanya dari hati yang mengucap syukur dia bisa melakukan itu teman-teman. Hanya dari hati yang bersyukur dia mau memutar langkah kakinya. Dan dia put on hold. Gak apa-apa nanti aja aku ketemu keluarga, aku ketemu imam, aku masuk ke masyarakat nanti aja. Aku harus balik lagi ke Tuhan dan say thank you. Yuk Auge, kita belajar untuk mengucap syukur setiap waktu kepada Tuhan. Apapun keadaannya. Tuhan selalu baik. Aku punya satu kesaksian dan mungkin ini kesaksiannya sedikit lucu. Tapi lewat cerita ini aku jadi belajar sesuatu Army of God. Waktu itu aku masih kelas 3 SMA dan aku ingat banget sekolahku mengadakan field trip. Sekolahku mengadakan field trip keluar Indonesia waktu itu. Dan itu adalah momen-momen kelas 3 SMA itu momen-momen aku on fire banget buat Tuhan. Dan aku berpikir untuk membawa Alkitab kesayanganku. Biasanya aku kalau travel, aku gak bawa Alkitab itu, aku bawa Alkitab yang lain. Karena aku ini orangnya cukup pelupa. Jadi takut ketinggalan karena aku suka banget dengan Alkitab itu. Alkitab pemberian orang tua dari kecil. Aku bawa Alkitab itu dan juga aku bawa satu buku. Before 30, milik Pastor Philip Mantova yang bahasa Inggris. Aku juga gak tahu kenapa aku bawanya yang bahasa Inggris. Tapi intinya aku bawa 2 buku itu waktu aku pergi. Dan mungkin karena kita pindah-pindah kota, dari kota A ke kota B di waktu kita field trip. At one point in time, Alkitabku dan buku Before 30 itu hilang. Entah kemana, sampai sekarang juga aku tidak menemukannya kembali teman-teman. Jadi ini bukan cerita, aku menemukannya lagi, enggak teman-teman. Aku gak ketemu lagi buku itu ada di mana sampai detik ini. Alkitab kesayanganku juga aku gak tahu ada di mana sampai detik ini. Dan aku baru sadar saat itu sudah balik ke Indonesia. Jadi kita transit di satu kota dan aku ingat banget malamnya itu aku mau baca Alkitab. Tapi aku cari-cari loh, Alkitabku di mana? Aku bongkar koper, aku buka semuanya, gak ada. Aku tanya bahkan roommateku yang bareng-bareng, gak ada juga. Dan saat itu aku sadar, waduh ketinggalan Alkitabnya, ketinggalan bukunya. Dan aku kesel sedikit waktu itu, karena ini Alkitab kesayanganku, dan juga buku yang aku baru beli, bahkan aku belum baca setengah dari buku Before 30, Pastor Philip Mantova waktu itu. Aku belum baca setengah waktu itu, aku inget banget. Jadi masih baru dan hilang. Aku sempat kesel, pulang ke Indonesia itu aku sempat kesel. Aduh, dan mungkin ngerasa sepele banget ya. Tapi satu sisi juga aku ingat umurku, aku masih kelas 3 SMA. Mungkin belum dewasa, belum seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin mikirnya, gak apa-apa, Tuhan pasti merancangkan sesuatu. Tapi waktu itu aku kesel sama diriku sendiri. Kenapa bisa lupa? Sampai akhirnya begitu sampai di Indonesia, aku bilang, Tuhan, ya udah, aku nggak mau kesel lagi. Aku lepasin aja. Aku mengucap syukur aja deh Tuhan. Kalau yang hilang itu sesuatu yang aku masih bisa beli kembali dan bukan sesuatu yang lebih yang mungkin aku udah nggak bisa beli lagi. Tapi tentu ada sedihnya karena itu Alkitab masa kecilku. Dan beberapa hari setelah itu Tuhan kasih insight lewat saat teduhku. Tuhan bilang, Maria, gimana kalau misalkan buku itu dan Alkitab kamu itu dibaca orang lain dan mereka bisa kenal Tuhan. Dan di saat itu aku diem. Tuhan sorry, aku gak pernah mikir kayak gitu. Dan dari detik itu aku mendoakan Tuhan, please biarlah Alkitab dan bukuku itu gak dibuang, tapi dibaca. Walaupun hilang, tapi please Tuhan biarlah itu dibaca oleh satu orang. Either itu guest yang akan masuk ke kamar hotel setelah kita, atau bahkan orang yang bekerja di hotel itu gak apa-apa. Yang penting dibaca orang. Yang penting jangan dibuang. Dan itu jadi harapanku sampai detik ini teman-teman. Yang penting buku itu gak dibuang, Alkitabku juga dibaca. Gak apa-apa.
Dan aku baru bisa menyadari itu saat aku mau let go akan kekecewaanku terhadap diriku sendiri karena aku lupa. Saat aku bilang, Tuhan, ya udah aku bersyukur deh. Aku memilih untuk bersyukur dan insight itu akhirnya datang. Jadi teman-teman, poinnya, yuk kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin yang aku alami ini sepele, tapi ini menjadi bibit yang membuat aku belajar betapa pentingnya untuk bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 8, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, itu artinya kita bisa. Itu artinya kita perlu. Itu artinya kita harus memilih untuk mengucap syukur. Baik keadaan kita itu sedang di atas ataupun di bawah, sedang baik ataupun buruk, baik keadaan kesehatan kita sedang sehat, sesehat-sehatnya, ataupun sakit, baik kita sedang senang ataupun susah, baik mungkin keadaan keluarga kita sedang baik ataupun kurang baik, keadaan ekonomi kita sedang baik ataupun tidak baik. Karena ucapan syukur itu tidak bergantung kepada keadaan kita, Army of God. Tetapi ucapan syukur itu bergantung sama pilihan kita. Di situasi terburuk sekalipun, kalau kita memilih untuk bersyukur, kita akan melihat apa yang sebetulnya Tuhan rancangkan buat hidup kita. Dan aku harap, OGers dimanapun kalian berada saat ini, kita bisa sama-sama memilih untuk terus bersyukur. Karena hanya lewat ucapan syukur, kita bisa peka akan setiap rancangan, akan setiap rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan sudah prepare, yang Tuhan sudah persiapkan buat hidup kita. Amin. Dan saat ini kita akan lanjut, kita akan belajar tentang 3 poin. 3 poin. Kenapa kita harus bersyukur? 3 alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Alasan yang pertama, kenapa kita harus bersyukur, Augers? Karena mengucap syukur memuliakan Tuhan. Gratitude glorifies God. Poin ini sendiri sebenarnya sudah lebih dari cukup ya, Oke. Sudah lebih dari cukup untuk kita mau memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena it glorifies God. As simple as that. Saat kita mengucap syukur, kita jadi gak fokus dengan pemberian, dengan hadiah, dengan berkat yang Tuhan sudah kasih. Tapi saat kita punya hati yang bersyukur, kita jadi mengucap syukur bukan ke hadiahnya, tapi ke pemberinya, ke Tuhan sendiri. Di 2 Korintus 4 ayat 15, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus waktu itu, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Gratitude glorifies the Lord. Mengucap syukur membuat kita fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena saat kita mengucap syukur dan kondisinya lagi baik, kita pilih untuk mengucap syukur, kita gak jadi sombong. Karena kita tahu everything comes from God. Sebaliknya, saat keadaan itu lagi gak baik dan kita memilih untuk mengucap syukur, itu jadi harapan kalau Tuhan punya rancangan indah dan kita tidak terpuruk. So be grateful. Kenapa? As simple as gratitude glorifies God. Mengucap syukur itu memuliakan Tuhan. Poin yang kedua. Mengucap syukur membuat kita bisa melihat Allah. Gratitude helps us to see God.
lewat ucapan syukur, lewat hati yang penuh ucapan syukur, itu akan membuka mata rohani kita. Kita akan melihat ada sebuah siklus yang indah yang Tuhan memang sudah rancangkan buat kita saat kita mengucap syukur. Semakin kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, semakin kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua perbuatannya yang baik dalam hidup kita, semakin mata rohani kita juga dibuka untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Di Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mengucap syukur membuat kita mampu untuk peka. Mengucap syukur membuat kita mampu peka dengan kehadiran Tuhan. Karena di saat kita bersyukur, kita mengakui all the good things that happen bukan karena kita, tapi datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan. Mengucap syukur membuat kita bisa melihat Allah, karena kita tahu bahwa pusat segalanya, pusat semua yang baik dalam hidup kita, itu adalah Tuhan. Dan Tuhan selalu bekerja dalam situasi apapun. Poin yang pertama tadi mengucap syukur memuliakan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur membuat kita bisa melihat Allah. Dan yang poin ketiga, poin terakhir. Mengucap syukur membuat kita merasa cukup. Mengucap syukur membuat kita merasa cukup. Gratitude brings contentment. Mengucap syukur membuat segala sesuatu yang kita miliki ini menjadi cukup, teman-teman. Karena jika kita tidak bisa mengucap syukur akan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita, akan semua yang Tuhan sudah berikan, maka saat kita mendapatkan yang lebih dari itu pun tidak akan mampu membuat kita puas. Saat kita sudah bersyukur akan apa yang Tuhan sudah kerjakan, saat Tuhan menambahkan yang lebih dari itu, hati kita udah benar duluan. Hati kita udah punya sikap hati yang betul duluan, yaitu bersyukur. 1 Timotius 6 ayat 7-8 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun juga ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Gratitude brings contentment. Army of God tadi di awal aku bilang, ada perbedaan loh saat kita bilang terima kasih dengan hati yang bersyukur, dan saat kita bilang terima kasih dengan hati yang tidak bersyukur. Perbedaannya, saat kita bilang terima kasih yang lahir dari hati orang yang tidak merasa bersyukur, tidak merasa cukup, itu hanya sebatas tata krama atau manner. Kata terima kasih yang lahir dari hati orang yang tidak merasa cukup, yang tidak bersyukur, itu hanya akan sebatas tata krama atau manner. Karena rasa terima kasih yang muncul itu akan sangat bergantung terhadap apa yang orang lain perbuat buat dia. Contohnya nih teman-teman, bayangkan teman-teman kelaparan, terus pesan ojek online untuk delivery makanan. Sering ya pasti ya. Lalu driver kita ini baik banget, dari pertama cara ngomongnya udah sopan, sapaannya juga sopan. Dia bahkan delivery makanan kita less than 15 minutes. Wah, cepet banget. Tentu kita akan bilang thank you pak, terima kasih pak. Bahkan mungkin kita kasih tips. Tapi itu adalah tata krama teman-teman. Itu yang namanya manner.
Kita tidak perlu untuk merasa bersyukur, tersungkur. Kita tidak perlu untuk merasa everything is enough supaya kita bisa mengucap syukur saat orang lain melakukan hal yang baik buat hidup kita. Saat orang lain mau menolong kita, mau memberikan sesuatu untuk kita, apalagi kalau kita membayar jasanya. Itu namanya kita melakukan hal yang baik. Itu namanya manner, itu namanya tata krama. Tapi kata terima kasih yang lahir dari hati orang yang merasa cukup, dari hati orang yang penuh dengan gratitude, itu tidak akan bergantung kepada apa yang orang lain perbuat. Tidak akan bergantung kepada situasi dan juga kondisi. Karena ucapan syukur yang lahir dari hati orang yang merasa cukup tidak menuntut apa-apa. Mau situasinya baik ataupun buruk, kalau Augers sudah punya hati yang tepat, sudah punya rasa ucapan syukur itu yang lahir dari hati kalian. Kalian gak perlu ada apapun yang baik baru mengucap syukur, baru say thank you. Justru itu dilatih, baik dalam keadaan yang gak baik sekalipun kita mengucap syukur. Hari ini kita sama-sama belajar Augers bahwa gratitude is an attitude. Gratitude is an attitude. Bukan sekedar perasaan atau emosi manusia belaka, tetapi bersyukur ini adalah sebuah sikap. Dan hari ini aku mau mengajak Augers, yuk kita memilih untuk selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan hidup kita. Seperti yang 1 dari 10 tadi. Seperti yang 1 dari 10. Ucapan syukur yang dirasakannya dalam hati itu menjadi kunci untuk membuka pintu yang lebih besar dari apa yang dia harapkan. Dia cuman mau balik dan mau say thank you karena dia sembuh. Tapi Tuhan kasih apa? Tuhan kasih keselamatan untuk hidupnya. Gratitude is a key to open up more things in life that God has in store for us. Hari ini kita belajar sama-sama ya Augers bahwa mengucap syukur itu memuliakan Tuhan. Gratitude glorifies God. Ucapan syukur kita itu bukan terhadap apa yang Tuhan sudah perbuat, tapi kepada Tuhannya langsung. Fokusnya kepada Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur membuat kita bisa melihat Allah. Gratitude helps us to see God. Mengucap syukur membuat kita peka. Kita bisa peka tentang semua rancangan yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Baik itu rancangan yang baik yang Tuhan sudah sediakan, ataupun dalam situasi yang buruk sekalipun Tuhan punya rancangan yang baik buat hidup kita. Dan yang ketiga, mengucap syukur membuat kita merasa cukup. Gratitude brings contentment. Karena jika kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah perbuat, maka tidak ada satupun di dunia ini, Augers, dengar baik-baik, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuat kita puas kalau kita gak bisa mengucap syukur akan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. So hari ini Augers, yuk kita pilih, kita selalu pilih untuk mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi aku mau baca 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Augers boleh tutup Alkitabnya, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik. Rancangan-Mu selalu indah buat hidup kami Tuhan. Dan kami menyadarinya. Dalam setiap ups and downs hidup kami. Dalam setiap kejadian yang baik ataupun tidak baik sekalipun kami tahu Tuhan yang berdaulat. Dan kami mau punya hati yang mengucap syukur Tuhan, agar kami bisa peka dengan semua hal itu.
Kita sama-sama nyanyikan. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita katakan dari awal bersama-sama. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Katakan Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajar kami Tuhan. Oh, Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Lebih lagi katakan, semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Tuhan, sungguh kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa setiap keadaan yang baik ataupun yang gak baik dalam hidup kami, saat kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kami bisa peka kalau semuanya itu dalam rancangan Tuhan yang terbaik buat kami. Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk setiap kami, untuk setiap army of God, bertumbuh dalam rasa ucapan syukur. Tabur ucapan syukur itu ya Tuhan dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah kami bertumbuh mengenal Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami tahu kalau Tuhan terus pegang kendali Tuhan. Kalau Tuhan gak pernah lepaskan tangan kami dalam musim hidup kami apapun itu, Tuhan gak pernah tinggalkan kami sendirian Tuhan. Dan kami tahu, kami sadar ya Tuhan sepenuhnya, hanya lewat bersyukur, hanya lewat punya hati yang bersyukur, kami betul-betul bisa mengerti, bisa peka dengan rancangan Tuhan buat hidup kami. Kami puas Tuhan dengan apapun yang kami punya saat ini. Kami puas Tuhan dengan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami gak mau bersungut-sungut. Kami gak mau dengki, kami gak mau kecewa. Kami gak mau marah karena kami puas, kami sungguh merasa cukup
dengan semua hal yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Kami mau jadi anak muda yang punya mentalitas itu Tuhan. Yang gak bersungut-sungut kalau ada hal yang gak sesuai kemauan kami. Tapi kami bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni setiap kami ya Tuhan. Kalau ada setiap kami yang gak bisa bersyukur ataupun yang selalu merasa kecewa dengan keadaan, ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini kami belajar, biarlah hari ini firman-Mu menjadi bibit yang ditanamkan di dalam hati kami, dan kami bertumbuh menjadi pohon yang ada di tepi aliran air dan berbuah Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan kalau misalkan kami bukannya menabur ucapan syukur, tapi kami malah menabur kekecewaan Tuhan. Kami mau kembali ke Tuhan seperti 1 dari 10 tadi Tuhan. Kami mau putar balik langkah kaki kami. Kami mau lari ke Tuhan. Kami mau mengucap syukur sama Tuhan. Kami mau menyuarakan pujian yang nyaring untuk nama Tuhan. Syarada barata kira kasyarada barata kira syarada dadadadada. Harata kira kasyarada barata kira kasyarada dadadadada. Kami penuh ucapan syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sama-sama katakan Army of God. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Katakan semua yang terjadi. Semua yang terjadi. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan kami ada campur tangannya Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagi. Sekali lagi katakan karena rencana. Karena rencana-Mu ya Tuhan indah bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik buat setiap kami. Karena Engkau mengenalkan diri-Mu buat setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk bilang thank you, untuk menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami gak mau jadi pribadi yang terus-terusan mengeluh. Kami gak mau melihat masalah terus-terusan dengan perspektif yang negatif. Kami percaya Tuhan punya rencana indah atas kehidupannya kami. Kami tahu ada tujuan mulia atas kehidupan kami Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kami. Kami mau melihat itu dengan respon hati bersyukur dan mau bilang thank you Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Ajari kami Tuhan, kami percaya mengucap syukur adalah keputusan kami Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Army of God, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima doa berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang begitu manis dengan Allah Roh Kudus. Dia akan memakaimu semakin besar dari hari ke hari. Dia akan menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun, dan apapun juga yang kau perbuat akan Tuhan buat berhasil. Aku mengutusmu dimanapun kau berada, di tempat kerjamu, di sekolahmu, di kampusmu, kau akan dipakai begitu luar biasa. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.